Halo, selamat ketemu kembali kawan Kaliber bersama saya Edi Wahyudi dan di sana Mas Indra Karismiaji. Halo Mas semuanya, Indra, ya oke, Mas jadwal Edi, kali kita ini masuk di awal minggu pekan. pertama awal pekan di hari Iya, Senin. Semangat ya iya. Mas? Insya Allah masih tetap kita jaga semangat, Ya, semangat fisik dan semangat psikis, gitu. hari ini kita bahas apa nih Mas? Ini agaknya situasi situasi Jakarta ini, Mas, perlu diwaspadai di awal-awal minggu ini, khususnya Ada 3 apa tuh? hari pertama ini nanti. Ada apa? Ada apa? Karena ada rencana demonstrasi besar-besaran selama 3 hari, Oke. mulai 18, 19, 20. Jadi Senin, Selasa, Rabu nanti. Kenapa ini 3 hari? Karena menjelang dibacakannya pengumuman apa namanya hasil pemilu dan pilpres oleh KPU. Ada beritanya nggak? Ya Nanti kita ada. dipikir nyebar hoax lagi nanti. Oh kita anti hoax, Mas. Nah, kan Ah, makanya harus harus kita ada akan baca berita berita yang resminya. sudah terverifikasi dari Iya. media-media mainstream, media-media arus utama yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, Gitu. karena kan apa podcast kita ini kan kaliber, itu kan kupas dan analisa berita. Jadi Iya, semua yang kita kupas, semua yang kita analisa itu berasal dari berita dari media mainstream, dari media arus utama, bukan tiba-tiba muncul dari medsos, gosip gitu. Jadi iya, jadi kredibilitas dari topik yang kita bahas itu betul-betul sudah sudah diawasi oleh terverifikasi. Dewan, Iya, verifikasi oleh Dewan Pers gitu. iya. Oke, silakan Mas, dibacakan. Oke. Ini kebetulan dua-duanya dari kompas.com. Bukan Oke. kita endorse kompas.com, bukan. Tapi kebetulan ini ada berita yang sudah cukup komprehensif dari media yang satu ini. Berita pertama adalah masa tolak pemilu curang, ancam akan gelar demo besar-besaran pada 18 hingga 20 Maret 2024. Masa aksi di depan gedung Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menuntut penolakan terhadap pemilu curang hari Jumat kemarin. Nanti semua elemen akan bergabung pada tanggal 18 sampai 20 Maret di DPR, KPU, Bawaslu, dan Istana Negara. Jadi ada 4 lokasi nanti, 4 titik ya. Ujar Ketua Umum Alumni UI dan UGM for Ganjar Mahfud, Z. Lender Ohoiwutun kepada wartawan di lokasi. Pria yang akrab disapa Nyong itu menjelaskan ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan di lokasi-lokasi tersebut. Salah satunya, masa akan datang ke gedung DPR untuk menuntut pengguliran hak angket dan menuntut pemakzulan Presiden RI Joko Widodo. Kemudian meminta agar Bawaslu sebagai lembaga independen bisa menjalankan fungsinya secara netral. Kami menuntut karena pemilu curang ini semua seperti diketahui adalah permainan Jokowi karena melanggengkan anaknya, kata ujar Nyong. Ia juga menyayangkan keputusan KPU yang menerima pendaftaran calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Nyong juga mengatakan masa memiliki bukti-bukti terkait kecurangan pemilu. Nanti tanggal 18, 19, 20 kami akan kepung istana, kata dia begitu. Sebagai informasi, sekelompok orang menggelar aksi di depan gedung Bawaslu. Ini sudah kemarin. Ya. Lalu pemerintah sudah mengantisipasi ini, Mas. Saya Oke. bacakan berita kedua ya. Cegah demo besar-besaran setelah pemilu, pemerintah siagakan intelijen. Ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto mengatakan pemerintah mendeteksi akan adanya unjuk rasa setelah pelaksanaan pemilu 2024. Namun skala unjuk rasa yang dideteksi oleh pemerintah sejauh ini masih kecil. Hal tersebut Hadi sampaikan setelah menggelar rapat tertutup bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresiden Muldoko, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Agus Subianto, dan Jaksa Agung
Burhanuddin di kantor Polhukam Jumat kemarin. Permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi, unjuk rasa itu memang ada, tapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang. Hadi menyampaikan pemerintah mengantisipasi terjadinya unjuk rasa besar-besaran dengan bantuan dari Polri dan TNI, polisi dan TNI. Selain itu, agen intelijen dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS juga disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dan kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Dan intelijen baik Kepala BIN Bais terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini. Gitu, Mas. Ya. Oke, menarik. Nah, ini pandangan saya pertama untuk warga Jakarta yang apa ya? Mungkin selama 3 hari mulai hari ini sampai tanggal 20, kalau memang nggak penting-penting banget, Ya, mungkin nggak usah hindari 4 titik mendekati inilah. ya 4 area itu. Pertama di depan gedung DPR, kemudian di depan KPU, Bawaslu sampai Istana ya. Ya, Artinya untuk menghindari ya apa nanti kegiatannya terganggu karena banyak orang, macet dan lain sebagainya. Lebih baik tidak mendekati daerah sana kecuali memang penting banget. Kalau ya. kantornya di sana ya jangan bolos. Atau kecuali ikut demo, Mas. Nah, kecuali ikut demo kan begitu. Itu himbauan lah buat warga masyarakat ya kan gitu. Ya, Yang kedua adalah yang namanya unjuk rasa, yang namanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk berpikir, ya kan? Itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Jadi nggak bisa tuh diatur-atur, apa dilarang, itu nggak boleh, ya karena itu adalah hak yang melekat pada diri kita sejak kita lahir, sejak kita dalam kandungan malah. Jadi jangan sampai pemerintah juga terlalu represif, kan? Kita harus ingatkan lagi kalau kebebasan berpendapat, kebebasan mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita itu adalah bagian dari hak asasi manusia, dan itu juga ada di dalam konstitusi kita, ya. kan? Undang-Undang Dasar Dan undang-undang. 1945 khususnya pasal 28F, ini kan setelah amandemen ya kan itu juga melindungi itu. Nah, ini juga catatan penting buat masyarakat, buat pemerintah juga kalau apa yang dilakukan rakyat untuk mengunjuk rasa ini kayaknya juga jangan dibawa ke ranah makar. Hmm. Karena memang satu tujuannya bukan untuk eh, apa ya makar ya kan gitu, tapi sekedar memang ada kegalauan, ada kerisauan yang di hati rakyat ini yang memang butuh didengarkan kan, butuh disampaikan. Jadi ada perbedaan mendasar Mas antara Ya. makar dan bukan makar. Kalau makar itu biasanya pasti yang terlibat itu militer. Kalau sipil itu nggak mungkin bisa makar, Hmm. ya kan? Jadi bukan bukan berupaya untuk menggulingkan kekuasaan secara paksa, kan? Bukan bukan itu, bukan merebut kekuasaan secara paksa. Yang terjadi di 98 misalnya itu juga bukan makar, kan? Karena tidak ada unsur militer di situ, tetapi justru rakyat itu rakyat sipil yang tidak bersenjata. Di Indonesia kan nggak boleh apa Ya. bawa senjata ya, beda kayak di Amerika, yang di Filipina yang rakyat itu boleh bawa senjata, di sini nggak boleh. Jadi memang betul-betul tangan kosong ya. Mudah-mudahan sih pemerintah juga bisa melihat itu, Polri juga bisa melihat itu. Ini hanya upaya untuk menyampaikan kegelisahan,
menyampaikan ada hal-hal yang kayaknya tidak sesuai dengan relnya. Dan itu didengar saja, dan itu coba dikaji bersama, dimusyawarahkan kan, untuk kita bisa mencari solusi terbaik buat negara Hmm. ini. Intinya diakomodasi lah aspirasi Ya, rakyat ini. harus juga jangan sampai yang kalau sekarang itu kan cenderung Mas, no viral no justice kan gitu. Hmm. Ini juga kan mungkin yang membuat rakyat itu sampai mau turun ke jalan. Ya kita nggak tahu ya akan sebesar apa, tapi ini kan bukan masalah besar kecilnya, Ya. ya kan? Ini kan bukan masalah itu yang juga suka keliru masyarakat ini kan ada pihak-pihak yang mengatakan, wah 80% puas kok dengan Pak Jokowi kan gitu. Ada yang mengatakan 58% milih melanjutkan kok. Itu bukan masalah prosentasenya, ya kan? Tetapi negara ini memang harus melindungi kepentingan semua rakyat. Simpelnya gini nih Mas, saya Katolik nih. Katolik itu di Indonesia tuh maksimal cuma 3%, Mas. Hmm. Jadi kalau kita pakai jumlah, ya kan, mau suara apapun, ya nggak akan didengar kalau cuma 3%. Tapi kan Indonesia nggak seperti itu. Jadi misalnya ada kejadian waktu itu misalnya di Jogja ya, ada gereja yang dirusak kan gitu sama oknum lah warga. Itu kita nggak ngelihat jumlahnya, ya kan? Kalau ngelihat jumlahnya ya nggak akan ada manfaatnya kita bicara. Tapi kan kita itu mewakili rakyat Indonesia yang memang punya yang harus dilindungi kepentingannya. Ya. Jadi sama. Kalaupun katakanlah ini jumlahnya sedikit, ya tetap harus didengar, tetap harus diakomodir karena siapapun itu punya hak yang sama, ya kan? Kita nggak bisa saling menang-menangan, Mas, kan gitu. Karena merasa jumlah mayoritas, kemudian yang minoritas itu nggak akan kita dengar. Enggak. Kita harus harus dengar semua. Nah, ini ada satu hal yang kalau saya memberikan seminar, terutama seminar kebangsaan, ngasih seminar tentang apa kebinekaan, itu saya suka membahas tentang sudut pandang, ya kan? Jadi orang itu kadang-kadang nggak menyadari kalau sudut pandang yang berbeda itu bisa menghasilkan cara pandang yang berbeda. Nah, maksudnya gimana? Apa? Jadi gini loh, kita bisa merasa kita ini benar, ya kan? Nah, ada orang lain punya pandangan yang berbeda dengan kita, kan? Tapi buat mereka itu benar juga. Dan ternyata kalau kita lihat dari sudut pandangnya, ternyata dua-duanya benar. Maksudnya gimana? Nah, ini saya mau kasih contoh. Ini Mas, Ya. kelihatan nggak? Ya. Ya. Nah, ya kan? Ini mana yang benar coba? Ini W atau M? Tergantung di mana dia posisinya. Nah, kan? Kalau yang kiri itu ngelihatnya ini M, yang kanan ngelihatnya ini W, kita ngelihatnya 3, Mas. Ya kan? Jadi Ya. jadi dari satu gambar saja kita bisa melihat oh dari sudut pandang itu ternyata udah berbeda. Jadi bukan berarti orang yang mengatakan ini M, ya kan? Itu salah, ya kan? Orang yang mengatakan W itu salah. Atau kita yang ini 3 itu salah. Enggak, tiga-tiganya benar. Kenapa? Tergantung dari sudut pandangnya. Nah, jadi juga kita nggak bisa mengatakan, oh kalau kita itu W, orang lain M, orang yang M itu bohong. Itu adalah pembodohan publik. Enggak. Karena dari sudut pandang mereka, yang mereka lihat adalah M. Nah, ini kita dalam dalam negara yang majemuk ini, yang bineka ini, kita harus membiasakan kalau kita punya sudut pandang yang berbeda. Nah, itu yang kita harus pahami ya.
Nah, ini banyak lagi sih contoh-contoh yang lain ya Mas yang apa? Ada misalnya ini saya tunjukin lagi deh. Ada banyak kok contoh-contoh kayak gini ya. Misalnya, kelihatan nggak Mas? Ya, ya, Nah, ayo ini mana yang benar? Apa? 6 apa 9? Ya kan? ya, Ini tergantung sudut pandangnya, kan? Ini misalnya setengah isi atau setengah kosong, mana yang benar? ya. Kan tergantung sudut pandangnya. Orang yang bilang setengah isi nggak salah, orang yang bilang setengah kosong juga nggak salah. Nah ini yang kita harapkan si pemerintah juga masyarakat yang mungkin kan ada juga yang mengatakan udahlah terima aja yang menang itu kan udah si ini, udahlah kita move on. Loh, bukan itu poinnya, bukan masalah masalah misalnya siapa yang menang. Ini kan yang diunjuk rasakan bukan masalah siapa yang menang, ya kan? Tetapi ada sebagian rakyat Indonesia yang merasa proses untuk pemilu ini bahkan kemarin disampaikan sendiri oleh Pak Prabowo. Beliau kan mengatakan kalau demokrasi pemilu di Indonesia itu berantakan, ya kan dia bilang messy, kemudian dia bilang mahal, ya kan, costly dan melelahkan kan gitu. Itu beliau sendiri yang bicara yang pada saat ini posisi beliau sebagai capres dan beliau menang di quick count. Nanti kita lihat di real count-nya dari KPU seperti apa. Jadi itu yang menjadi kegelisahan rakyat kenapa masyarakat ini berunjuk rasa. Jadi kami mohon sih pemerintah tidak melihatnya ini sebagai sebuah tindakan yang negatif ya. Kemudian apa? Kalau tadi lihat beritanya kan dikatakan menghindari supaya tidak menjadi besar. Betul nggak Mas? Tadi Ya, kalau lah ininya kan ya. ya kenapa harus harus istilahnya ditahan untuk menjadi tidak bisa menjadi besar kan gitu. Kecuali memang demonya anarkis, ya kan? Itu beda lagi. Tapi saya yakin kok apa unjuk rasa yang ini bukan tidak ada tujuan untuk menjadi anarkis. Nah, yang harus diwaspadai, Mas, kadang-kadang ada oknum yang sebetulnya bukan menjadi bagian dari pengunjuk rasa, tetapi memang ingin Memprovokasi. memprovokasi atau bahkan mendiskreditkan perjuangan mereka yang berunjuk rasa. Jadi membuat onar di sini. Nah, itu yang kita juga harus waspadai. Jadi tidak selalu karena saya yakin tujuannya ini bukan bukan untuk menggulingkan pemerintah yang sah ya kan. Itu justru justru kebalikannya. Mereka yang berunjuk rasa ini ingin ada pemerintah yang betul-betul dipilih oleh rakyat sehingga punya legitimasi dari rakyat kan. Jadi dipercaya oleh rakyat. Kalau mereka merasa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu, ya siapapun yang menjadi pemerintah nggak akan dipercaya oleh rakyat. Rakyat akan selalu berpikir, ah ini kan curang, ah ini kan, nah, itu kan sebetulnya upayanya begitu. Jadi untuk kepentingan bersama. Itu sih Mas pandangan saya. Iya. Kalau saya ada dua hal ini, Mas. Ya, Satu, jangan dilihat sedikit atau banyaknya massa yang berunjuk rasa, tapi betul. lihatlah substansinya, substansi yang mereka perjuangkan. Apa substansinya? Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini adalah kecurangan dalam pemilu. Yaitu yang harus diseriusi oleh pemerintah ini. Jangan kecurangan pemilu sekarang sudah mau ditepiskan. Enggak, saya lupa ya pejabat siapa itu. Pemilu kali ini itu bersih dan tidak curang. Nah, itu kan ya memang bertentangan dengan apa yang dilihat sendiri oleh rakyat. Nah, ini dua substansi ini harus dipertemukan, harus dibicarakan.
siapapun yang bicara harus diakomodasi aspirasinya itu, kan begitu. Yang kedua, karena saya dibesarkan di profesi media, jangan lagi terulang pada tahun berapa pemilu yang lalu itu. Yang apa, Semua Mas? sosmed dimatikan. Jadi apa yang Oh, terjadi di tengah unjuk rasa itu nggak bisa dikonsumsi oleh, nggak bisa dilihat, nggak bisa disaksikan oleh orang-orang yang tidak berada di lokasi demo. Karena semua sosmed dan beberapa jaringan internet itu terganggu, diacak, atau bahkan dimatikan. Ada beberapa platform yang dimatikan sampai sampai malam gitu. Nah ini yang nggak harus terulang lagi pada unjuk rasa kali ini. Biarkan masyarakat itu kan sudah dewasa, harus mengerti apa yang terjadi di sana, apa yang mereka perjuangkan, apa yang diperjuangkan oleh para pengunjuk rasa, dan apa yang diperbuat oleh aparat keamanan. Gitu. Jadi jangan sampai mematikan platform atau internet itu untuk menutupi perlakuan aparat keamanan terhadap massa demonstran. Itu penting. ya, saya tanggapi dulu nih Mas, itu. Ya, Jadi, saya bacakan secara verbatim ya, isi pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, jika yang Mas Edi tadi sampaikan itu betul, ada upaya pihak-pihak tertentu, misalnya dari pemerintah untuk mematikan apa ya tadi, akses internet, akses komunikasi dan buat platformnya, apa, platform pengunjuk medsos. rasa, ya itu sebetulnya melanggar konstitusi, secara khusus pasal 28F, ya kan? Karena orang berhak untuk berkomunikasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang banyak pihak itu nggak sadar kalau sedang melanggar konstitusi. Nah, ini Mas Indra yakin bahwa pemerintah ini masih taat konstitusi? loh, gini loh, eh, tugas kita ini kan sebagai kelompok masyarakat sipil kan tetap harus mengingatkan, ya kan? Kenapa apa kaliber ini muncul itu kan untuk mengingatkan semua pihak, ya termasuk pemerintah, ya termasuk masyarakat sipil kalau ada hal-hal tadi yang tidak sesuai dengan realnya dan ini sudah terwakili oleh banyak pihak masyarakat loh, Mas. Ya, Kita lihat minggu lalu ya, para guru besar dimulai dari UGM, ya. UI itu sudah bersuara lagi. Itu termasuk nggak hanya guru besarnya ya, sivitas Aktivitas akademikanya juga. akademika ya. Budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu sudah muncul menyuarakan kegelisahan. Ada hal-hal yang terutama ini Mas, apa? Saya juga habis diskusi dengan beberapa guru besar juga, salah satunya Prof. Sulistiowati. Itu juga podcastnya akan muncul di IC Official Channel ini. Ada juga beberapa aktivis pendidikan. Kita ini yang di dunia pendidikan ini bingung, Mas. Bingung cara mendidik anak didik kita. Karena kalau kita mau ngajarin tentang etika, itu kan standar ya. Buat pendidikan itu akan mengajarkan etika. Tapi kita nggak punya contoh bagaimana manfaat dari kita itu hidup dengan beretika.
ya kan? Kita Ya. nggak bisa lagi mengajarkan tentang demokrasi. Kita nggak bisa lagi mengajarkan tentang Iya. hukum, bagaimana kepatuhan hukum. Kita nggak bisa lagi mengajarkan bagaimana meritokrasi, ya kan? Gimana kalau kita kan selalu mengajarkan anak-anak kita, kamu harus bekerja keras, Iya, iya. harus membangun karir dari bawah. Ya kan? Itulah kenapa kalau ada ujian, ya kan? Kita dorong siswa untuk belajar. Itu kan berlatih untuk mendapatkan sesuatu. Itu kamu harus bekerja keras dulu. Itu kan latihannya begitu. Ya. Tapi kan ternyata kalau sekarang justru yang dilihat oleh anak-anak kita, yang penting ada ordal, ya kan? Entah pamannya, entah bapaknya, entah siapa. Nah, itu kan yang juga pernah kita bahas ya. Ini yang kita punya kesulitan dalam mendidik anak-anak generasi penerus kita. Nah, tentunya akan bahaya di masa depan kan akan seperti apa. Nah, Karena ini. mereka kehilangan teladan, Mas. Oh iya. Dan artinya kalau kita kita katakanlah mendidik mereka sesuai dengan koridornya ya kan. Mereka kan ketawa sama kita. Ah, Pak Indra bohong. Wah, Prof. Sulis bohong. Itu yang faktanya kan justru kalau kita mau Iya. berkuasa, Iya. kita mau mencapai tujuan, kita harus menghalalkan segala cara. Lah, ini kan rusak. Itu sebetulnya hal-hal seperti ini yang ingin kita benahi tanpa kita ingin mendiskreditkan siapapun, kita tidak menjelekkan siapapun, tapi justru kita, ayo dong, kita kembalikan kewarasan bernegara ini. Semua itu dibuat aturannya, dibuat undang-undangnya itu karena untuk tujuan bersama kan gitu, bukan untuk kelompok tertentu, keluarga tertentu. Nah, kalau sekarang kan malah kalau bertentangan dengan hukum, hukumnya yang diubah. Nah, Iya. itu kan kita kan susah mendidik anak-anak kita. Nah, itu yang sepertinya akan disuarakan dalam unjuk rasa 3 hari ini. Kembali kita nggak akan ngelihat besar atau kecilnya, kan? Tetapi ya harapan kita setiap suara itu, kegelisahan rakyat itu juga ada salurannya dan akhirnya kita ketemu solusi bersama. Musyawarah untuk mufakat kan itu sebetulnya. Kan? Iya. Dan yang penting lagi anak-anak muda zaman sekarang ini, ya anak muda ke bawah lah ya, sampai anak-anak kecil itu masih butuh teladan. Oh Teladan itu iya, selain dari orang tua, itu juga dari pemangku negara ini. Itu yang mereka lihat. ini Mas, kalau kita bicara filsafat pendidikan ya, falsafah pendidikan itu, yang pertama itu Ingarso Sung Tulodo, itu Hmm. ilmunya Ki Hajar kan. Ingarso Sung Tulodo itu artinya di depan kita menjadi suri toladan, kita menjadi contoh. Makanya juga kita punya peribahasa kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan gitu. Kalau ngasih contoh seperti itu, muridnya malah bisa lebih lebih parah lagi, lebih lebih ini ya. Tapi semua ngikutin contoh. Nah, itu yang mungkin dilupakan oleh sebagian pemimpin kita ya. Kalau itu punya dampak yang sangat besar untuk pembangunan manusia Indonesia di masa yang akan datang. Apa yang dilakukan sekarang ini itu betul-betul sedang dalam proses merusak. Ini yang kita juga menyebut ini jangan-jangan kita tidak jadi Indonesia emas tapi jadi Indonesia cemas kan. Iya, Nah, itu Mas. iya. Menarik sih, Mas. Itu soal keteladanan pemimpin negara ini bisa kita bahas 7 hari 7 malam nanti, Mas. Ya, ya tapi intinya semua yang siapapun yang nanti akan turun berunjuk rasa itu punya sudut pandang yang merasa ada hal-hal yang kurang tepat kan gitu. Tapi juga jangan dikerdilkan dengan sudut pandang yang mungkin merasa kita baik-baik saja kok. Buktinya pemilu masih berjalan Iya. kan. Apa namanya? Kan juga suka suka ada yang ngomong gini. Sekarang itu mau ngomong apa aja bebas kok. Kalau zaman Pak Harto kan ditangkap kan. Hmm. Mungkin termasuk kaliber ini
Kalau di zaman Pak Harto mungkin ditangkap kan. Hmm. Ya kan poinnya bukan itu, bukan terus membandingkan yang terbaik dari yang terburuk kan gitu. Kalau dulu buruk di di era Pak Harto justru adanya reformasi ini kan untuk salah satu yang kita perangi itu kan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kan justru sekarang nepotisme itu begitu telanjang, terbuka. Nah, itu yang ingin kita luruskan lagi, kita ingatkan lagi. Lo percuma dong kita ada reformasi kalau kita harus kembali ke titik nol. Hmm. Nah, itu yang bagian dari unjuk rasa ini, sekali lagi, jangan jangan ada pihak yang merasa paling benar sendiri, termasuk juga yang berunjuk rasa kan. Jadi kita harus seimbang nih. Yang berunjuk rasa juga harus bisa melihat sudut pandang dari pihak yang merasa nggak penting ada unjuk rasa kan gitu. Ini buat buat apa sih? Oke, kita itulah pentingnya ada dialog, pentingnya ada musyawarah. Nah, kita ketemu di tengah dan memang itu yang harusnya negara Pancasila seperti itu, bukan menang-menangan kan gitu, bukan Ya, dengan cara represif, ya kan? Gitu Mas. kalau represif rakyat atau pengunjuk rasa pasti kalah sama aparat yang bersenjata. Loh iya, kita kan Itu. memang sipil di Indonesia itu tidak bersenjata. Jadi makanya juga akan sangat aneh kalau orang-orang sipil ini dikenakan tuduhan makar. Gitu. Karena memang nggak punya kemampuan untuk menggulingkan kekuasaan. Yang punya kemampuan menggulingkan kekuasaan itu yang pasti punya kekuatan militer. Ya kan? Dan jangan lupa rakyat itu adalah pemilik sah republik ini. Nah, itu harus kita Harus. kembalikan lagi. Jadi bukan bukan kelompok tertentu, bukan Ya. keluarga tertentu, tetapi saya, Mas Edi itu punya punya hak yang sama, ya kan? Nggak Ya. ngelihat mayoritas minoritasnya, nggak lihat sukunya, nggak lihat tinggal di mana, nggak lihat warna kulitnya, tapi semua sama. Gitu, Mas. Dan kalau pengunjuk rasa ini mudah-mudahan masih menjaga ketertiban dan etika seperti yang saya lihat beberapa kali unjuk rasa dalam 5 tahun terakhir ini. Bahkan mereka menginjak rumput aja nggak mau. Kalau ada satu dua orang yang menginjak rumput, yang lainnya teriak, "Woi, rumput jangan diinjak, jangan diinjak." Gitu. Jadi etika itu yang dijaga oleh para pengunjuk rasa. Jadi aparat Ya, pemerintah, aparat penegak hukum, mari juga menjaga etika seperti rakyat yang Anda hadapi sekarang ini. saya sangat yakin kok kalau pengunjuk rasa ini tidak punya niat untuk berbuat yang anarkis ya. Karena kalau memang tujuan awalnya itu anarkis, ya caranya nggak perlu dengan berunjuk rasa kan. Nah, cuman yang tadi Mas, kadang-kadang itu ada penyusup-penyusup itu ya, 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 ya. yang juga harus diwaspadai. Jadi seolah-olah unjuk rasa yang sebetulnya niatnya itu sangat mulia menjadi terkotori oleh eh, orang-orang yang punya niat tertentu ya. Kita nggak tahu niat sebetulnya apa, tetapi mengotori niat mulia dari ini kan mengutarakan pendapat. Ini kan menyampaikan kegelisahan, ya kan? Itu itu hal-hal yang eh, ya sebetulnya mirip lah misalnya dengan yang sekarang terjadi tiap hari Kamis, aksi Kamisan kan itu kan bagian dari unjuk rasa. Tapi kan ada aja orang-orang yang juga mendiskreditkan aksi Kamisan itu mengatakan, ah ini aksi 5 tahunan loh, berarti selama belasan tahun nggak pernah ngelihat tiap hari Kamis itu mereka menuntut keadilan. Ya, Itu bicara tentang ignorance saja, tentang tidak ingin mencari informasi. Gitu, Mas. ya. Oke, Mas. Sudah nggak Ya, terasa, sudah lama ini perbincangan kita ini. iya pasti asik ngobrol kita. Ya, jadi Mas Indra juga jangan ke 4 daerah itu, Mas. Ya, kalau saya ini kita lihatlah bagaimana. Saya Iya, akan lebih banyak memang untuk tetap menjaga bagaimana bangsa ini tetap utuh, bangsa ini tetap bersatu, tetapi juga
menjadi bangsa yang cerdas kan. Itu yang penting itu bagaimana melihat sesuatu itu kita analisa, kita pertimbangkan. Jadi bukan bukan apa ya, sekedar pakai otot kan gitu. Tetapi kita harus menggunakan otak karena itulah yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita. Iya, oke. Baik, terima kasih Mas Indra. Besok Sama-sama Mas Edi. kita ketemu lagi dengan topik yang lebih hot lagi. Terima Ya, kasih kawan Kaliber, Anda telah bersama kami dengan perbincangan sekitar unjuk rasa di 4 lokasi. Ingat, 4 lokasi ini depan kantor DPR, depan kantor KPU, depan Bawaslu, dan depan Istana Negara. Kalau tidak perlu banget, jangan melintas di 4 daerah ini. Terima kasih, sampai jumpa. sampai jumpa.